Salam sejahtera. Eh, Saya memperkenalkan diri, saya dengan Elka Lydia Sikumeang, dengan nomor induk mahasiswa 240201010005. Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Terima kasih buat Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Langsung saja, saya ke topik utama, kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintah saat ini. Beberapa kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan pemerintah Indonesia termasuk kebijakan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan kebijakan untuk pemulihan ekonomi adalah kebijakan untuk UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberdayakan UMKM seperti pembangunan infrastruktur seperti satelit palaparing dan base transceiver station, program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Digitalisasi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing UMKM dengan berbagai cara, diantaranya otomatisasi tugas-tugas bisnis. Aplikasi manajemen bisnis dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti akuntansi, inventaris, dan layanan pelanggan. Dengan begitu, UMKM dapat menghemat waktu dan tenaga untuk fokus pada aspek penting bisnis seperti pengembangan produk atau layanan. Kemudian meningkatkan efisiensi penjualan. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi penjualan yang tadinya manual menjadi berbasis online. Misalnya, sistem kasir digital, mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk kartu kredit, debit, dan dompet digital, atau bisa disebut juga dengan e-wallet dengan uang elektronik yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran seperti Dana, OVO, QRIS, dan lain sebagainya, sehingga pelanggan lebih banyak opsi pembayaran. Menjangkau pasar yang lebih luas, UMKM dapat mempromosikan produknya ke calon konsumen di luar area geografis terbatas dengan memanfaatkan platform online seperti e-commerce, media sosial, dan website bisnis. Mengurangi ongkos produksi. Digitalisasi dapat mengurangi ongkos produksi, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. UMKM dapat mengumpulkan dan menganalisa data pelanggan sehingga mereka dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar. Selain digitalisasi, UMKM juga dapat meningkatkan daya saingnya dengan membangun kehadiran digital yang kuat, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan digital, membangun jaringan dan kolaborasi. Kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi seperti yang pertama, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Yang kedua, penundaan angsuran pokok dan bunga untuk peserta kredit UMI. Ketiga, pemberian insentif pajak seperti pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, penjaminan modal kerja untuk korporasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga. Kebijakan ekonomi pemerintah adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi kondisi dan kinerja ekonomi negara. Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dinilainya telah memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut dari sisi mikroekonomi. Kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM dapat memberikan dampak positif pada mikroekonomi seperti membantu pelaku usaha. Kebijakan pemerintah telah membantu pelaku UMKM selama pandemi COVID-19, membuka lapangan kerja. UMKM masih mampu
menjadi penyedia lapangan pekerjaan, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan kebijakan untuk UMKM. Meningkatkan pendapatan. Dengan kebijakan pemberdayaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Membantu pemerataan pendapatan UMKM dapat membantu pemerataan pendapatan. Membantu mengatasi kemiskinan. UMKM dapat membantu mengatasi kemiskinan. Kesimpulan dari semua yang sudah disampaikan di atas adalah kesimpulan dari kebijakan UMKM adalah bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian rakyat, namun masih mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mendukung UMKM seperti akses keuangan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas, digitalisasi UMKM, regulasi, dan perlindungan usaha. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf